Semoga apa yang kita baca, apa yang kita niatkan, pahalanya akan disampaikan oleh Allah. Dan hajat daripada Sahibul Bait, semoga pada malam ini Allah terima hajat-hajatnya. Amin. Lanjut. Kabuli. Tentang akikah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa adaman naf'ihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fi daraini amin aqwala. Faslun al-aqiqatu, pasal tentang akikah. Qala musannif berkata, faslun, ini suatu pasal, al-aqiqatu mustahabbatun. Akikah itu disunahkan, dianjurkan. Wahiyaz zabihahu anil mauludi yaumas sabi'. Dan akikah itu yaitu disembelihnya, ya, dilaksanakan penyembelihan dari yang dilahirkan pada hari ketujuh. Wa yuzbahu anil gulami syatani. Dan disembelih dari anak atau yang lahir laki-laki itu syatani, 2 domba. Wa anil jariyati syatun, dan untuk wanita yaitu 1 domba. Ini ada kambing, ada domba. Bedanya apa? Kalau domba bulunya kritiang. Ya. Kalau yang kambing biasa. Dibonding. Yang biasa. Dibonding kalau kambing dibonding. Al-aqiqatu, apa itu akikah? Fil lughati, menurut bahasa akikah itu ismu li sya'ri allazi ala ra'sil mauludi, yaitu nama untuk rambut yang di atas kepala anak yang lahir. Itu menurut bahasa akikah itu. Wahia bisyar'i, adapun yang menurut syara adalah ismul lima yuzbihu fil yaumis sabi, yaitu nama yang dimana di situ disembelihnya pada hari ketujuh. Yauma hulqu ra'sahu, yaitu dimana hari itu dipotong rambutnya, tasmiyatu, dan diberi nama baginya bismi ma yuqaribuha, yaitu bagi nama yang mengiringinya. Jadi tadi kita udah potong rambut, ya, udah ngikutin sunnah, ya, kemudian udah diberi nama sama kedua orang tuanya, ya. Wakila, dan disebutkan atau dikatakan ghairu zalik, yang demikian itu, wal aslu fi istihbabiha, yaitu yang mendasar di dalam kesunahannya itu hadisun Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini istrinya baginda Rasulullah SAW. Wa ghairuhu kahadisu Samarah radhiyallahu anha, dan yang lainnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Samarah. Qala, Samarah berkata, qala Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi, seorang anak itu akan tergadai dengan akikahnya. Yuzbahu anhu bil yaumis sabi, yaitu akan disembelihnya daripadanya itu domba pada hari ketujuh. Wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, dan dipotong rambutnya dan diberi nama. Rawahu al-Imamu Ahmad wa Tirmizi, diriwayatkan dari al-Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Wa sahhahul Hakim, dan keterangan ini dari Imam Hakim. Wa sahhahu isnadahu wa yuzbahu anil gulami syatani, dan keterangan sanadnya dan disembelihnya daripada domba itu atas laki-laki dua ekor. Wa anil jariyah syatun, dan untuk wanita itu 1 ekor domba. Wa hujjatahu hadisun Ummu Karzun, dan hujahnya hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Karzun radhiyallahu anha,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, anil gulamu syatani wa anil jariyati syatun. Dari anak yang lahir laki-laki itu 2 ekor domba, dan anak yang wanita 1 ekor domba. Wa hadisun Aisyah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqu 'anil gulami bisyataini, bahwa mengakekahkan daripada anak laki-laki bisyataini, yaitu 2 domba, wa anil jariyati bisyatin, dan untuk wanita itu 1 domba. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihaihi, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam keterangannya. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam Tirmizi, hasanun, yaitu hadis ini periwayatannya adalah hasan. Wa yaumal wiladatu ma'dudun minas sab'ati alal ashaha, dan pada hari di mana dilahirkan anak tersebut dengan bilangan di hari ke-7, itu kaul yang ashah. Wakila, dan dikatakan laisa minha, daripadanya, wa nukila an nasi Syafi'i, dan dinukilkan dari keterangan daripada Imam Syafi'i. Qala, berkata Imam Syafi'i, Ar-Rafi'i ghairuhu, dan Imam Rafi'i selainnya, wala tabutu bi fawatis sabi', dan tidak luput dengan keluputan pada hari ke-7, wa fil iddati, dan di dalam bilangan, wahawi lil mawaridi, yang dijelaskan oleh Imam Mawardi, annaha ba'da sabi, bahwasanya sesudah hari ke-7 takunu qada, akan terjadi qada. Wa yuhtaru alla yujawizu bihan nifas, dan boleh apabila melewati itu nanti pada waktu nifas. Kalau nifas berapa hari biasanya? 40 hari ya? Nah, 40 hari. Jadi kalau di hari ke-7 nggak bisa, kadang-kadang kan orang tuanya pas lagi hari ke-7 nggak mencukupi dananya. Jadi boleh pada nanti waktu nifas. Atau tadi pada hari ke-7 nggak bisa, pada hari nifas. Fa in tajawazahu fa yukhtaru alla yuzawiju biha radha'a. Apabila jika melewati, maka yang dipilih adalah tidak melewati daripada roda penyusuan. Kalau nyusuin anak biasanya berapa tahun? 2 tahun ya. Boleh nanti 2 tahun. Fa in tazawwaju fa yukhtaru alla yatazawazu biha sab'a sinin. Dan jika melewati, maka boleh memilih dan tidak melewati daripada sab'a sinin, 7 tahun. Masih boleh nanti 7 tahun. Fa in tazawazaha fa yukhtaru alla yatazawazu bihal bulugh. Dan jika melewati, maka boleh memilih, tapi tidak melewati daripada dia sampai dia bulugh. Bulugh itu balik sekitar berapa tahun? 15 tahun ya kalau laki-laki. Nah, boleh nanti misalnya di hari ke-7 nggak bisa ya, kemudian ada yang mengatakan hadis 21, 14, 21 sampai 40. Kalau di sini di kitab Kifayatul Ahyar 7 hari, 40 hari, 7 tahun, 2 tahun, kemudian 7 tahun, dan sampai dia balik. Fa in tazawazuhu saqatat an ghairihi. Apabila dan jika melewati akan gugur daripada selainnya. Maksudnya gugur kesunahannya gitu. Bagaimana kita yang udah tua seperti ini, apa masih boleh nih? Boleh. Nah, itu jadi pertanyaan kan gitu ya. Masa masih boleh? Boleh. Boleh. Iya. Siapa yang larang? Andaikan kita belum diakekahkan sama orang tua kita, karena
orang tua kita termasuk dia nggak mampu untuk mengakekahkan kita, boleh nanti kita udah bisa kerja cari uang sendiri ya, kemudian kita akekahkan buat diri kita, boleh. Iya boleh. Tapi harus kebo ya, udah gede kan. Biasa domba. Domba. Wa huwa mukhayyirun fil iki an nafsihi fil kubri, dan dia itu merupakan yang terbaik di dalam mengakekahkan atas dirinya dari keluasan rezekinya. Wahtazu lahur Rafi'i, dan berhujat Imam Rafi'i bi annahu alaihi salatu wassalam, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW iqqa an nafsihi, yaitu Rasulullah itu mengakekahkan atas dirinya ba'dan nubuwah, yaitu setelah kenabian. Rasulullah diangkat menjadi nabi usia berapa? 40. Setelah kenabiannya ini baru Rasulullah dia mengakekahkan untuk dirinya. Iya. Waqtazu bihi wa zada ba'da ma unzilat suratul Baqarah, dan ditambahkan juga setelah apa-apa yang turun daripada surat Al-Baqarah. Wa hadzal hadisu dhaif min jami'i thariqah, dan ini hadis riwayatnya dhaif dari semua jalan cabang periwayatan. Wa qad nassa Syafi'i, dan sesungguhnya keterangan daripada Imam Syafi'i ala annahu la ya'iqu, atas sesungguhnya tidak diakekahkan an nafsihi atas dirinya. Wa qala an-Nawawi, dan berkata Syekh Nawawi, wa qad ra'aitun nasi fil bawiti, dan sesungguhnya telah dilihat keterangan di kitab Bayuti, wa'lam anna syata hunna kasyati fil udhiyati, bahwa ketahuilah sesungguhnya domba yang diakekahkan itu sama seperti di dalam udhiyah ya. Pisini wassalamati minal uyubi, di dalam usia dan keselamatan daripada aibnya, fil qiyas, di dalam qiyas. Wa hadza huwal asahu, dan ini kaul yang asah. Wakila, dan dikatakan tuzzi'uhu nadunna ziza'atun da'nun wasaniyatun ya. Bisa dilaksanakan yaitu dengan kambing yang 1 tahun atau 2 tahun ya. Bihilafil udhiyah, lain dengan udhiyah kurban. Kalau untuk dombanya ini bisa 1 tahun dan 2 tahun untuk akekah ya. Tapi kalau untuk korban kan ketentuannya ada, mesti upak giginya paling nggak 2 tahun. Tapi kalau untuk akikah boleh kambing muda maksudnya. Bi khilabil udhiyah, dengan khilaf, dengan berbeda dengan udhiyah. Fa innaha akadun, maka sesungguhnya ini adalah pendapat yang kuat. Li annaha a'anil udhiyah, bahwasanya udhiyah itu muta'allaqun bisababi ratibin, yaitu berkaitan dengan sebab tersusunnya wa amrin amin, dan diperintahkan setiap tahun. Jadi kalau udhiyah itu korban itu kita diperintahkan setiap tahun. Kalau kita ada rezeki tiap tahun kita korban. Tetapi kalau akikah itu dalam seumur hidup sekali, sama seperti haji kewajibannya. Cuma ini hukumnya sunnah muakkadah, kalau haji kan wajib.